Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Disireni Rahayu dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan NIM 72114202009. Di sini saya akan menjelaskan persepsi dan pengambilan keputusan individu dalam mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen Bapak Yuda Jayanto. Persepsi. Apa yang dimaksud persepsi? Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian kepada lingkungannya. Apa yang kita nilai bisa jadi berbeda secara substansional dengan realitas objektif. Persepsi penting bagi perilaku organisasi karena perilaku orang-orang berdasarkan persepsi mereka tentang apa realita yang ada, bukan mengenai realita itu sendiri. Dunia kejahatan yang menyatakan adalah dunia yang penting perilaku. Faktor-faktor pada penilai yaitu sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi menghasilkan persepsi. Faktor-faktor pada situasi yaitu waktu, latar kerja, latar sosial menghasilkan persepsi. Faktor-faktor pada target yaitu inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, kesamaan menghasilkan persepsi. Membuat penilaian atas orang lain. Teori atribusi adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Kesalahan atribusi fundamental adalah kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan pengaruh faktor-faktor internal atau pribadi ketika membuat penilaian perilaku orang lain. Bias pelayanan diri adalah kecenderungan individu untuk mengatribusikan kesuksesan mereka pada faktor-faktor internal seperti kemampuan atau usaha, tetapi kesalahan-kesalahan pada faktor-faktor eksternal. Teori atribusi, observasi perilaku individu, interpretasi perbedaan. Jika tinggi, atribusi dari penyebabnya eksternal. Jika rendah, atribusi dari penyebabnya internal. Observasi perilaku individu, interpretasi konsensus. Jika tinggi, atribusi dari penyebabnya eksternal. Jika rendah, atribusi dari penyebabnya internal. Interpretasi konsistensi. Jika tinggi, atribusi dari penyebabnya internal. Jika rendah, atribusi dari penyebabnya eksternal. Jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Jalan pintas untuk menilai orang lain seringkali memperbolehkan kita untuk membuat persepsi akurat dengan cepat dan memberikan data yang valid untuk membuat prediksi. Jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Pertama, persepsi selektif atau selective perception adalah kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Kedua, efek halo atau halo efek adalah kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Ketiga, efek kontras atau kontras efek adalah evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Keempat, stereotip atau stereotyping adalah menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Pertama, wawancara kerja. Wawancara membuat penilaian perseptual yang seringkali tidak akurat dan menggambarkan kesan awal yang dengan cepat mengakar. Riset menunjukkan kita membentuk kesan atas orang lain dalam 10 detik berdasarkan pandangan pertama. Kebanyakan keputusan pewawancara berubah saat sedikit sesudah 4 atau 5 menit pertama wawancara. Sebagai hasilnya, informasi yang diperoleh dari awal wawancara membawa bobot yang lebih besar dibandingkan informasi yang diperoleh sesudahnya. Yang kedua, ekspektasi kinerja. Orang-orang mencoba untuk memvalidasi persepsi mereka mengenai realita bahkan ketika hal-hal ini salah. Istilah prediksi pemenuhan diri dan efek Pygmalion menjelaskan bagaimana perilaku seorang individu ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Ketiga, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sangat tergantung pada proses perseptual. Masa depan seorang pekerja sangat terikat dengan penilaian, promosi, kenaikan gaji, dan kelanjutan pekerjaan adalah beberapa hasilnya. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu. Individu mengambil keputusan, yaitu pilihan yang dibuat dari 2 atau lebih alternatif. Tetapi cara individu mengambil keputusan dan kualitas pilihannya sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah, yaitu sebuah perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan, yang mengharuskan kita mempertimbangkan alternatif-alternatif tindakan. Kesadaran bahwa suatu masalah ada dan bahkan sebuah keputusan mungkin atau mungkin tidak diperlukan adalah isu perseptual.
Proses perseptual kita akan mempengaruhi hasil akhir. Selama proses pengambilan keputusan, kesalahan perseptual seringkali muncul sehingga dapat membiaskan analisis dan kesimpulan. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Model rasional, rasionalitas terbatas, dan intuisi. Pertama, model rasional. Rasional dikarakterisasikan dengan mengambil pilihan yang konsisten, memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan spesifik. Model pengambilan keputusan rasional atau rational decision making model adalah sebuah model pengambilan keputusan yang menjelaskan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk memaksimalkan hasil. Model ini mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi yang komplit, mampu mengidentifikasi semua opsi yang relevan dengan tidak bias, dan memilih opsi dengan utilitas tertinggi. 6 langkah-langkah dalam model pengambilan keputusan rasional. Pertama, definisi masalah. Kedua, identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, alokasikan bobot pada kriteria itu. Keempat, kembangkanlah alternatif-alternatif. Kelima, evaluasilah alternatif-alternatif itu. Dan terakhir, pilihlah alternatif terbaik. Kedua, rasional terbatas. Rasional terbatas atau bounded rationality adalah sebuah proses pengambilan keputusan dengan membangun model yang disederhanakan yang mengeluarkan fitur-fitur esensial dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Kemudian kita dapat berperilaku rasional dalam batasan-batasan model sederhana itu. Yang ketiga, intuisi. Pengambilan keputusan intuitif atau intuitive decision making adalah sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Pengambilan keputusan intuitif terjadi di luar pikiran sadar, berpegang pada asosiasi holistik atau kaitan antara potongan-potongan informasi yang tidak sama, cepat, dan secara efektif dibebankan berarti melibatkan emosi. Bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Pertama, bias terlalu percaya diri adalah kecenderungan terlalu percaya diri dengan kemampuan kita dan kemampuan orang lain. Individu yang memiliki kecerdasan intelektual dan interpersonal paling lemah, paling mungkin berlebihan dalam mengestimasi kinerja dan kemampuannya. Yang kedua, bias jangkar atau unshoring bias adalah kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan dengan informasi selanjutnya. Ketiga, bias konfirmasi atau confirmation bias adalah kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan-pilihan masa lampau dan untuk mengurangi informasi yang menentang penilaian masa lampau. Yang keempat, bias ketersediaan atau availability bias adalah kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Yang kelima, eskalasi komitmen atau escalation of commitment adalah komitmen yang meningkat pada sebuah keputusan sebelum meskipun adanya informasi negatif. Yang keenam, kesalahan acak atau randomness error adalah kecenderungan individu untuk percaya bahwa ia mampu memprediksi hasil dari peristiwa acak. Yang ketujuh, aversi resiko atau risk aversion adalah kecenderungan untuk lebih memilih hasil yang pasti dari jumlah yang menengah daripada hasil yang lebih beresiko. Bahkan sekalipun hasil yang lebih beresiko itu memiliki ekspektasi payoff yang lebih tinggi. 8. Bias introspeksi atau hindsight bias adalah kecenderungan yang salah dalam mempercayai sesudah hasil dari suatu peristiwa sebenarnya diketahui bahwa seseorang tadinya akan dapat memprediksikan secara akurat. Pengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, batasan organisasi. Perbedaan individu. Yang pertama, kepribadian. Riset menyatakan bahwa orang-orang yang berjuang dalam pencapaiannya lebih mungkin mengekskalasi komitmennya, sedangkan orang-orang yang patuh lebih tidak mungkin. Kedua, individu yang mengejar pencapaiannya tampaknya lebih rentan pada bias retrospeksi. Kedua, jenis kelamin. 20 tahun studi mendapati wanita menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan pria dalam menganalisis masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ketiga, kemampuan mental. Orang dengan level kemampuan mental yang lebih tinggi mampu memproses informasi lebih cepat, memecahkan masalah lebih akurat, dan belajar lebih cepat. Keempat, perbedaan budaya. Latar belakang budaya dari pembuat keputusan dapat mempengaruhi dengan signifikan pilihan masalah, kedalaman analisis, pentingnya logika dan rasionalitas, dan apakah keputusan organisasi seharusnya dibuat secara akurat oleh seorang manajer atau secara kolektif dalam kelompok. Batasan organisasi. Pertama, evaluasi kinerja. Manajer mempengaruhi kriteria yang menjadi dasar mereka dievaluasi. Kedua, sistem imbalan. Sistem imbalan menyarankan pilihan apa yang memiliki pembayaran pribadi yang lebih baik. Jika organisasi menghargai penghindaran risiko, manajer lebih mungkin untuk mengambil keputusan konservatif. Yang ketiga, peraturan baku.
Organisasi membuat peraturan dan kebijakan untuk memprogram keputusan dan mengarahkan individu bertindak sesuai yang diharapkan. Keempat, batasan waktu akibat sistem. Adalah hampir semua keputusan penting muncul dengan tenggat waktu eksplisit. Yang kelima, contoh historis. Pilihan-pilihan yang dibuat hari ini sebagian besar merupakan hasil dari pilihan-pilihan yang dibuat bertahun-tahun. 3. Kriteria keputusan etis. Pertama, utilitarianisme adalah sebuah sistem di mana keputusan-keputusan dibuat untuk memberikan yang terbaik dalam jumlah terbanyak. Kedua, whistleblower adalah individu yang melaporkan praktik-praktik tidak etis yang dilakukan pemberi kerjanya kepada pihak luar. Ketiga, etika perilaku atau behavior etik adalah menganalisis bagaimana orang sebenarnya berperilaku ketika dikonfrontasikan dengan dilema etis. Kreativitas, pengambilan keputusan kreatif, dan inovasi dalam organisasi. Kreativitas atau creativity adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide inovatif dan berguna. Model 3 tahap dari kreativitas atau 3-stage model of creativity adalah proposisi bahwa kreativitas melibatkan 3 tahap, yaitu sebab atau potensi kreatif dan lingkungan kreatif, perilaku kreatif, dan hasil kreatif atau inovasi. Model 3 tahap kreativitas dalam organisasi. Penyebab perilaku kreatif ada 2, yaitu potensi kreatif dan lingkungan kreatif. Kemudian perilaku kreatif, yaitu formulasi masalah, pengumpulan informasi, pemunculan ide-ide, dan evaluasi ide. Kemudian hasil kreatif atau inovasi. Pertama, pembaruan, dan kedua, pendaya guna. Penyebab perilaku kreativitas. Pertama, potensi kreatif. Kecerdasan berhubungan dengan kreativitas. 5 besar keterbukaan pada pengalaman korelasi dengan kreativitas. Keahlian adalah fondasi dari semua pekerjaan kreatif, dan oleh karena itu merupakan alat prediksi tunggal paling penting dari potensi kreatif. Kedua, lingkungan kreatif. Kita perlu berada dalam lingkungan di mana potensi kreatif dapat direalisasikan. Pertama dan yang paling penting adalah motivasi. Organisasi harus mendorong arus bebas ide. Kebebasan dari aturan-aturan berlebihan mendorong kreativitas. Pekerja seharusnya memiliki kebebasan untuk memutuskan pekerjaan apa yang akan dilakukan dan cara mengerjakannya. Perilaku kreativitas. Pertama, formulasi masalah atau problem formulation adalah tahapan perilaku kreatif yang melibatkan identifikasi masalah atau peluang yang membutuhkan sebuah solusi yang belum diketahui. Kedua, pengumpulan informasi atau information gathering adalah tahapan perilaku kreatif ketika solusi-solusi yang mungkin atas suatu masalah diinkubasikan dalam pikiran individu. Ketiga, pemunculan ide atau idea generation adalah proses perilaku kreatif yang melibatkan pengembangan solusi-solusi yang mungkin atas sebuah masalah dari informasi dan pengetahuan yang relevan. Keempat, evaluasi ide atau idea evaluation adalah proses perilaku kreatif yang melibatkan evaluasi solusi-solusi potensial untuk mengidentifikasi yang terbaik. Keluaran dari kreativitas, yaitu inovasi. Tahapan akhir dari model kreativitas kita adalah hasil. Kita dapat mendefinisikan keluaran dari kreatif atau creative outcome sebagai ide-ide atau solusi-solusi yang dinilai baru dan berguna oleh pemangku kepentingan yang relevan. Sebuah organisasi bisa menuai banyak ide kreatif dari para pekerjanya dan menyebut dirinya inovatif. Faktor penting lainnya adalah iklim organisasi. Kesimpulannya, individu mendasarkan perilakunya pada cara pandang atau apa yang mereka percayai. Sebuah pemahaman tentang cara orang membuat keputusan dapat membantu kita menjelaskan dan memprediksi perilaku. Tetapi sedikit keputusan penting yang sederhana atau cukup tidak ambigu bagi penerapan asumsi-asumsi model rasional. Kita mendapati individu-individu yang mencari solusi yang memuaskan daripada yang optimal, menyuntikkan bias dan praduga dalam proses keputusan, dan mengandalkan intuisi. Para manajer seharusnya mendorong kreativitas para pekerja dan tim untuk menciptakan sebuah rute untuk menginovasikan pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.